pertama, atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya ingin menyampaikan selamat kepada bangsa Indonesia, khususnya kepada pemerintah, kepada penyelenggara pemilu, dan kepada para kontestan, bahwa proses pemilu sampai dengan pemungutan suara telah terlaksana dengan baik, yang ini dalam sudut pandang kami merupakan kemenangan Indonesia. Sampai titik ini kami menyimpulkan bahwa dalam proses ini Indonesia sudah menang, karena proses berjalan dengan baik, damai, lancar, dan bisa kita selesaikan. Kita tinggal menunggu hasilnya. Dan soal hasil ini, saya kira yang tersisa nanti tinggal masalah-masalah yang bisa diselesaikan melalui proses-proses yang semestinya, yaitu secara hukum dengan ketentuan-ketentuan yang sudah jelas. Dan kalau melihat berkaca dari suasana selama proses dari awal sampai sekarang, kami berkeyakinan bahwa bangsa Indonesia akan mampu menyelesaikan semua ini sampai akhir dengan baik pula. Apapun hasilnya akan diterima dengan baik pula oleh semua pihak, karena sampai sekarang kita tidak melihat adanya potensi masalah yang berarti. Kita tidak melihat dari laporan-laporan. Tadi kami melakukan rapat dan mendengarkan berbagai macam informasi, dan kami tidak melihat adanya potensi masalah yang berarti. Semuanya insya Allah bisa diselesaikan dengan baik. Jadi kalau tiba-tiba nanti ada masalah, itu pasti ada yang bikin-bikin, karena sampai sekarang ini sebenarnya kita tidak melihat ada potensi. Nah, terkait dengan itu maka beberapa keputusan terkait dengan keputusan keorganisasian terkait dengan teman-teman yang kemarin terlibat di dalam proses bagi tim sukses dan lain-lain, saya kira pada beberapa waktu yang lalu kami sudah umumkan bahwa ada lebih 60 orang personil, ada 63 orang personil PBNU yang terlibat di dalam kontestasi sebagai tim sukses, sebagai juru kampanye dan lain-lain, maupun sebagai caleg, ya. Dan semuanya kami nonaktifkan sementara, ya. Itu ada sekitar 20 orang misalnya yang terlibat dalam tim sukses Ganjar Mahfud, ada sekitar 5 orang terlibat dalam tim sukses dan juru kampanye Prabowo Gibran, ada 1 orang yang terlibat dalam tim sukses 01 Anies Mohaimin. Kemarin kami menaktifkan sementara, tapi setelah ini selesai pemungutan suara dan kita melihat bahwa rupanya tidak akan ada lagi masalah yang berarti, maka kami memutuskan untuk mencabut penonaktifan dari teman-teman yang kemarin nonaktif. Jadi mulai hari ini seluruh personil PBNU maupun pengurus-pengurus badan itu
otonom telah aktif kembali menjalankan tugas sebagaimana biasa. Begitu juga beberapa waktu yang lalu kami untuk mendukung suasana pemilu yang lebih baik, kami melakukan penundaan sejumlah forum permusyawaratan di berbagai tingkatan, di tingkat provinsi, di pengurus wilayah maupun tingkat kabupaten kota, pengurus cabang. Nah, kita lakukan moratorium sementara waktu itu untuk membantu menjaga suasana yang kondusif, dan sekarang kami putuskan untuk mencabut moratorium itu, sehingga sudah ini nanti akan segera dilakukan proses-proses organisasi yang normal di semua tingkatan. Nah, untuk lebih lanjut membantu menyempurnakan penjagaan suasana yang kondusif ini, kami bukan hanya menghimbau kepada semua pihak untuk mempertahankan ini ya, supaya menyerahkan proses lebih lanjut kepada lembaga-lembaga, pihak-pihak yang berwenang berdasarkan aturan-aturan yang sudah ada. Kami juga berikhtiar dengan menginisiasi semacam gerakan yang sudah kami mulai sebetulnya sejak pada hari pencoblosan kemarin. Pada malam harinya kita lakukan apa yang kita sebut sebagai gerakan mengawal kemenangan Indonesia. Itu kita lakukan dengan doa bersama dan dialog dengan mengundang semua yang terlibat dari berbagai pihak. Kami sudah lakukan sejauh ini sekitar ada 10 titik dengan Pak Najib ya. 10 titik sudah kita laksanakan, 14 titik sejauh ini. Jadi akan kami teruskan insya Allah sampai akhir bulan di 99 titik di seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Di dalam setiap kegiatan itu ada teman-teman dari ya semua pihak, dari pendukung semua kontestan yang ada, juga dari segala kalangan, ya pelajar, ya seniman, ya kalangan pesantren dan lain-lain, semuanya bisa kembali duduk dan bercengkrama dengan akrab, terlepas dari apapun perbedaan yang sempat ada sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa ikut membantu dengan lebih efektif. Sebetulnya penanggung jawab dari kegiatan ini juga kami panggil untuk datang, tapi dia sedang dalam perjalanan dari Halim, yaitu Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (PBNU), itu Saudara Jadul Maula. Dia baru dalam perjalanan karena tadi malam dia masih harus menunggu salah satu kegiatan ini di satu titik. Jadi ini teman-teman yang bisa saya sampaikan sebagai pengumuman dari PBNU. Silakan nanti kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang bertanya silakan. Ya, satu-satu. Yang ini dulu, yang pakai handphone ini silakan ya. Itu mic-nya bisa. Ini silakan. Mikrofonnya itu ada loh. Mati itu. Iya. Bung ini lu, Bung. Belum dipasang. Mati juga. Sama. Mati juga. Langsung aja. Langsung. Ya, izin Yai, saya Rizky dari Tribun News mau bertanya soal keputusan PBNU yang mencabut atau dia mencabut penonaktifan anggota PBNU. Ini kan kalau kita tahu KPU pun belum selesai gitu menghitung suara
Realcon juga masih tadi saya lihat terakhir masih 54%. Apakah dengan ini PBNU yakin kalau Pilpres ini hanya berlangsung sekali putaran dan mengeluarkan Prabowo Gibran sebagai presiden terpilih dan wakil presiden terpilih? Terus yang kedua, kalau kita tahu kan tadi juga Yai ngomong pengurus PBNU di ses ini ada cukup banyak ya. Apakah dari capres atau cawapres yang kemarin kontestan udah ada rencana mau soal gitu ke PBNU, termasuk capres cawapres yang unggul gitu sejauh ini? Ya, ini. Baik, terima kasih. Untuk hasil pemilu, ya memang belum ada hasil resmi dari KPU. Tapi kan kami ini bukannya hidup di tengah hutan, jadi kami punya teman-teman dari kalangan para ahli survei profesional, kami punya teman-teman dari berbagai pihak yang terlibat. Seperti saya katakan tadi bahwa dari informasi yang kami terima, kami yakin tidak akan ada potensi masalah yang berarti ke depan. Sehingga kami merasa yakin juga untuk mencabut penonaktifan teman-teman ini karena kami butuh mereka untuk segera bekerja kembali karena ini urusan banyak sekali. Kalau nunggu sampai pengumuman itu masih bulan depan, wah saya bisa tela-telu dengan saya butuh mereka segera bekerja lagi seperti biasa. Dan soal hasilnya, ya seperti saya katakan tadi, kita pokoknya yang penting kita bersyukur ini sudah berjalan dengan baik. Ya, kalau selama ini semuanya lancar, damai kan aneh kalau tiba-tiba ada letupan kan ya aneh, pasti ada yang sengaja bikin gara-gara lah itu. Jadi kita yakin bahwa ini nanti akan berjalan dengan baik sebagaimana yang terlihat suasananya sampai hari ini. Adapun mengenai apakah kandidat nggak ada, belum ada yang apa namanya menyatakan dan juga ya saya kira ya entah perlu tanda ini ya, mungkin tidak harus juga ya, kita sudah mendoakan semoga mendapatkan maslahat yang akan barokah untuk seluruh bangsa. Ada lagi? Ya, Ya. silakan. Ya, Gus izin Fadil dari Detikom, masih berkaitan sama pertanyaan yang tadi Gus soal pencabutan itu dan pengaktifkan kembali anggota yang sebelumnya dinonaktifkan. Kan masih berjalan ya Gus proses gitu kan. Nah, dan kita tahu orang-orang PBNU sendiri suka dimintakan statementnya gitu Gus. Nah ini kan ada beberapa yang tergabung dalam tim pemenangan gitu. Sedangkan apakah ketika mereka nanti aktif kembali sebagai anggota atau pengurus PBNU, terus mereka apakah diizinkan untuk memberikan statement atau memberikan tanggapan lah gitu dari PBNU? Gitu. Ya, tentu tergantung pada tanggung jawab spesifik yang ada pada setiap personel. Dia bisa bicara tapi menyangkut tanggung jawab spesifik ya, karena kita udah bagi tugas kok. Jadi setiap orang di sini ini ada tugas-tugas spesifiknya masing-masing, bidang-bidangnya masing-masing. Dia bisa bicara soal itu. Adapun mengenai soal sebelum pemilu kita mau bicara apa lagi, kampanye sudah tidak ada. Yang ada tinggal soal hukum dan itu semuanya kan verified, tidak bisa ngomong lagi kecuali berdasarkan aturan yang ada. Tidak bisa kampanye lagi lah, mau kampanye apa? Sudah lewat coblosan begini. Jadi sudah, saya kira sudah tidak, kita tidak punya kekhawatiran bahwa ada bias karena semuanya sekarang sudah kita serahkan kepada ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Jelas ya, udah cukup. Ada lagi? Cukup. Ada? Ya, Cukup ya. terima kasih. Makasih, makasih. teman-teman. Yuk.